sebelumnya perkenalkan, nama kakak Rizka Amalia. Mungkin semua adik-adik di sini ada sebagian yang belum kenal sama kakak, ada sebagian yang udah. Nah, maksud kedatangan kakak di sini mengadakan workshop pelukis untuk mengenalkan kepada adik-adik sekalian mengenai seni lukis. Udah tahu semuanya kan kakak kesini mau ngapain? Nah, jadi sebelum kita masuk praktek melukis, kakak di sini akan menjelaskan materi mengenai seni lukis. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian seni lukis. Seni lukis itu apa sih kak? Nah, jadi seni lukis itu adalah salah satu cabang dari seni rupa. Seni rupa itu kan banyak, ada seni tari, seni koreografi, seni film, seni lukis, dan lain sebagainya. Nah, jadi pada kali ini kita akan mempelajari mengenai seni lukis. Nah, seni lukis itu adalah sebuah sarana mengekspresikan jiwa seseorang yang dituangkan dalam bentuk lukisan. Nah, jadi lukisan itu bisa menjadi tempat kita mengungkapkan mengekspresikan rasa yang ada di hati kita gitu. Misalnya kita lagi sedih, kita bisa melukis gitu. Kita lagi senang, kita pun melukis. Lukisan sesuai dengan isi hati kita. Nah, jadi seni lukis itu dihasilkan dalam permukaan bidang 2 dimensi, namun bisa pula pada objek 3 dimensi. Kali ini kita akan melukis menggunakan media kanvas yang seperti yang media kanvas itu seperti ini yang udah kakak siapkan. Ini kita melukis melalui ini. Melukis itu banyak medianya. Ada melukis di dinding, melukis di batu, melukis di kain, kanvas dan lain sebagainya. Jadi pada kali ini kita melukis dengan menggunakan media kanvas. Baik, selanjutnya yaitu ada fungsi seni lukis. Nah, seni itu pasti memiliki yang namanya fungsi. Yang pertama yaitu ada fungsi primer. Fungsi primer itu apa sih kak? Nah, fungsi primer itu mampu mengungkapkan dan mengekspresikan diri melalui lukisan. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, lukisan itu mampu mengekspresikan isi hati kita gitu. Maaf ya. Kemudian lukisan itu mampu membangun rasa ketertarikan terhadap lukisan yang diciptakannya, sehingga dapat menimbulkan ketenangan yang melihatnya. Jadi orang kalau misalnya melihat lukisan kita cantik kan kayaknya cantik kali lukisan dia kan, jadi sejuk gitu niatnya kan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi sekunder. Nah, fungsi sekunder itu mampu meningkatkan ketertarikan. Lukisan dapat dijadikan pula sebagai sarana komunikasi. Sebenarnya fungsi yang kedua ini sama aja sama fungsi yang kedua. Yang pertama, kemudian lukisan juga bisa menjadi sarana memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak pelukis yang kini menjual karya seni mereka pada orang lain sebagai hiasan. Nah, jadi melukis ini bisa menghasilkan cuan sebenarnya. Kita melukis, kita jual kepada orang, tapi tidak sebagian orang sebenarnya yang suka. Kayak pengalaman kakak lah sendiri. Kakak disuruh teman-teman kakak suruh jual lukisan. Tapi setelah kakak jual, nggak banyak gitu berminatnya, cuma sedikit. Memang ada yang beli, tapi tidak banyak gitu. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi fisik. Nah, fungsi fisik yaitu lukisan juga dapat dijadikan sebagai hiasan ruangan. Nah, inilah fungsi yang paling menonjol pada lukisan, yaitu sebagai hiasan ruangan. Kan biasanya kita kalau melukis itu pasti kita tempelkan ke ruangan rumah kita kan. Nah, jadi orang pun kalau misalnya masuk rumah kita, wih cantik kali rumahnya, banyak lukisannya, udah macam banget galeri nanti itu dan jadinya. Kemudian, nah sebenarnya kak melukis itu butuh nggak sih yang namanya referensi? Jawabannya perlu sekali, karena referensi ini sangat membantu dalam proses berkarya. Menggunakan referensi dapat membantu dalam proses artwork. Nah, jadi kita dengan melihat referensi, kita akan tahu gitu di mana letaknya kan. Biasanya nggak semua orang itu melukis menggunakan imajinasinya, pasti dia menggunakan yang namanya referensi. Kayak kakak aja ini
Sebenarnya rata-rata lukisan kakak itu masih menggunakan yang namanya referensi. Biasanya kakak itu mencari referensi itu dari kayak Pinterest, karena Pinterest itu lebih bagus contoh lukisannya. Kayak inilah kan. Nah, ini adalah salah satu contoh lukisan kakak. Nah, nanti bisa adik-adik sekalian contoh lukisan kakak yang udah kakak bawa. Kalau kalian mau lihat referensi dari internet juga nggak apa-apa, tapi kalau misalnya mau lihat ini juga nggak apa-apa. Nah, melihat referensi itu bukan menyontek ya, tapi kita belajar dan mengamati supaya lukisan kita itu lebih teratur. Nggak, nanti kalau kita misalnya menggunakan imajinasi kita menggunakan imajinasi. Nah, sampai pertengahan lukisan itu hilang imajinasinya, pasti kita ulangin lagi kan. Makanya itu kita butuh yang namanya referensi. Kemudian yang terakhir yaitu belum. Kemudian bukan. Kemudian ada seni lukisan itu ada beberapa aliran. Seni lukis itu ada 4 aliran. Yang pertama yaitu ekspresionisme. Nah, ekspresionisme itu sebuah aliran dalam seni lukis yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa yang berupa yang spontan pada melihat objek karyanya. Contohnya ini lukisan karya Vincent van Gogh, yaitu judul lukisannya ini adalah Starry Night. Udah banyak yang lihat lukisan ini atau belum? Ada yang udah sering lihat belum? Baik, aliran selanjutnya yaitu naturalisme atau pemandangan alam. Nah, aliran yang kedua ini berupa seni lukisan yang berbentuk dengan yang berbau dengan alam sekitar, pemandangan, terus kayak tumbuh-tumbuhan, itu disebut dengan naturalisme. Jadi kalau misalnya pemandangan yang berbau dengan alam itu berarti naturalisme. Kemudian aliran yang ketiga yaitu surrealisme. Nah, surrealisme itu merupakan sebuah aliran dalam seni lukis yang menggunakan warna dan bentuk seperti di dalam mimpi. Nah, bisa adik-adik lihat contohnya ini adalah termasuk contoh lukisan surrealisme. Surrealisme itu adalah lukisan yang tidak mungkin ada di dunia nyata gitu. Kayak misalnya inilah, kan nggak ada mungkin manusia yang bentuknya kayak gitu, nggak ada mungkin burung yang bentuknya kayak ikan. Nah, itu termasuk lukisan surrealisme yang tidak ada di dunia nyata. Kemudian yang selanjutnya yaitu abstrakisme. Nah, abstrakisme yaitu mengungkapkan sesuatu kebebasan dalam kenyataan yang ada di alam dunia batin seseorang. Jadi segala lukisan yang acak-adul, sebenarnya itu bukan acak-adul, kayak ngarapi aja, asal-asalan aja dia ngecatnya kan, itu disebut dengan abstrak. Sebenarnya itu ada nilainya tersendiri, cuma kalau misalnya orang awam yang tidak mengetahui seni, itu lukisan acak-adul sih. Kemudian yang terakhir yaitu langkah-langkah melukis. Nah, jadi sebelum praktek kita harus mengetahui apa sih langkah-langkah sebelum melukis itu. Nah, yang pertama yaitu memunculkan gagasan, misalnya browsing dari internet. Nah, jadi sebelum kita melukis, kita harus mencari dulu referensi apa yang mau kita buat ke dalam lukisan nanti. Bisa teman-teman cari di internet, seperti yang kakak bilang tadi di Pinterest itu banyak contoh yang bagus-bagus. Nah, kalau kita udah tahu referensi apa yang mau kita buat, jadi kita nggak lama mikirnya itu nanti. Kayak kakak sendiri, kakak itu sering mau melukis, tapi nggak ada referensinya. Itulah terdiam, belum lama akhirnya melukis. Nah, kemudian yang kedua yaitu pembuatan sketsa. Nah, setelah kita mengetahui gagasan apa, referensi apa yang kita buat, kita buatlah sketsa ke dalam kanvasnya, supaya kita ngecatnya itu lebih terarah. Kita tahu nanti misalnya kita buat pohonnya di mana, gambarnya, kemudian gunungnya di mana, sawahnya di mana, supaya dianya lebih terarah aja. Kemudian yang ketiga yaitu pemilihan alat dan bahan. Jadi di sini kita
media alat yang kita gunakan yaitu kanvas, kemudian cat dan kuas. Kakak udah menyediakan ada cat akrilik, ini adalah warna-warna primer. Inilah yang disebut dengan warna primer, yaitu hitam, putih, hijau, biru, kuning, dan merah. Jadi dalam 6 warna primer ini kita bisa menghasilkan banyak warna. Sebenarnya kalau melukis itu yang paling dibutuhkan itu warna primer, karena kalau nggak ada warna primer kita nggak bisa membuat warna-warna yang lainnya. Nanti kalau misalnya adik-adik pakai ada yang nggak ada warnanya, tanya aja, Kak, kalau misalnya membuat warna ini dicampur dengan warna apa gitu ya. Kemudian yang keempat, tentukan teknik. Nah, sebelum melukis kita juga menentukan teknik apa yang akan kita gunakan. Kali ini kita akan menggunakan teknik dengan kuas. Bisa aja kita menggunakan jari, kadang kayak orang lagi misalnya galau, dia buat lukisan pakai tangannya, dari cat itu ke tangannya, langsung pakai kuas. Kita bisa menggunakan kuas kali ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu penyempurnaan lukisan. Jadi kalau kita udah tahu apa yang mau kita lukis, udah kita sketsa, udah kita bentuk, udah kita tahu kita tekniknya, kita tinggal merampungkan lukisannya aja. Jadi kita tinggal membuat detail-detailnya, sempurnakan lukisan dengan mewarnai sketsa yang sudah dibuat sehingga rampung. Nah, makanya kita harus menggunakan teknik yang benar supaya lukisan kita itu terlihat bagus, nggak acak-acakan. Sampai sini mengerti adik-adik sekalian? Nah, jadi kakak juga udah menyiapkan beberapa lukisan kakak. Adik-adik sekalian bisa mencontohnya. Kalau misalnya kalian nggak suka sama lukisan yang udah kakak buat untuk jadikan contoh, nanti kalian bisa mencari referensi dari internet ya. Oke, jadi kakak juga udah menyiapkan beberapa hadiah, tapi hadiahnya bukan berbentuk uang. Karena kakak ini kan pelukis, jadi kakak akan memberi apresiasi berupa lukisan. Tapi tidak untuk semua orang, karena nggak mungkin juga kan semua orang kakak kasih lukisan. Jadi nanti ada kakak menyediakan, bukan yang ini ya. Kakak juga udah menyediakan lukisan ini, lukisan ukuran 10 kali 10. Jadi nanti ada 6 orang terbaik kakak pilih lukisannya, kakak kasih hadiah lukisan ini. Memang hadiah lukisannya ini kecil, tapi bagaimana cara kita mendapatkannya gitu, dari siapa. Jadi ini tuh kenang-kenangan aja dari kakak. Kemarin yang waktu pertama kali kakak kesini kan mungkin ada juga beberapa orang yang dapat kan, kayak si Amel, terus siapa lagi lupa kakak ya, Hairil. Nah, kali ini kakak akan memberikan ini 6 orang. Jadi nanti lukisan siapa yang paling bagus, kakak akan kasih hadiah ini. Kakak bukan membilangkan bahwa lukisan kalian jelek, enggak, tapi kakak mau kalian itu berkreasi gitu. Kalau misalnya lukisan kalian bagus, nanti akan kakak kasih apresiasi lukisan ini. Makanya jangan main-main ya. Makanya selalu aja lukisnya nanti, jangan kayak dikejar setan. Jadi pelan-pelan aja kita buat nanti biar jadi lukisannya. Nah, kalau misalnya ada yang bilang, Kak, catnya sedikit kali, memang seginilah ya. Nanti ini akan kita campur dengan air. Ini karena ini itu dia pure cat, dia masih sangat kental. Jadi nanti kita akan menyediakan air. Nanti setelah ini sebelum kita praktek, adik-adik sekalian menyediakan air ya, pakai kokop aqua gelas itu. Nah, kakak juga menyediakan 2 macam kuas. Yang ini namanya kuas flat. Kalau yang gepeng ini namanya kuas flat. Kalau yang runcing ini kakak kurang tahu namanya, ya bisa disebut dengan kuas runcing ya. Oke, mungkin itu saja materi yang kakak sampaikan pada hari ini. Kakak akan juga mempraktekkan bagaimana cara kita menggradasi, cara kita membuat
pohon, membuat rerumputan. Kakak akan ajarkan ke kalian semua. Nanti di luar kita akan praktek. Kalau misalnya kalian nggak tahu, kak ini buat kayak ini kayak mana, katanya aja nanti sama kakak. Kakak pasti akan ngasih tahu. Jadi jangan malu-malu tanya sama kakak ya. Nah, jadi karena kakak juga lupa bilang sama kalian, nanti sebelum kita praktek, adik-adik sekalian cari dulu airnya ya, sediakan air. Kemudian palet. Paletnya itu kita gunakan seadanya aja, kayak daun bisa, terus plastik bisa. Yang penting ada untuk alat catnya, oke? Nah, kakak kasih tahu, ini yang namanya palet. Palet kakak ini udah lumayan tebal karena kena cat. Nah, jadi palet ini sebenarnya sangat berfungsi untuk melukis. Memang palet itu nggak harus berbentuk kayak gini sih, kayak benda-benda yang gepeng pun bisa. Yang penting dia jangan menyerap sama cat. Dulu kakak juga menggunakan tutup bontot untuk palet, tapi sekarang udah punya palet sendiri karena udah terbiasa melukis, jadi beli palet sendiri. Nah, nanti paletnya itu kalian bisa cari kayak plastik, yang pokoknya yang tidak menyerap air dia ya. Nah, kalau misalnya kalian ini butuh kira-kira lap, nah sebenarnya melukis itu butuh lap. Nah, ini kakak tunjukkan lap kakak. Ini memang buru dianya karena udah bolak-balik kena cat, makanya dia buru. Nah, kalau misalnya melukis itu ya cari yang buru-buru aja, jangan yang cantik-cantik pula dipilih kan. Nah, karena kita nggak punya kain, adik-adik bisa menggunakan tisu juga bisa. Karena nanti kalau misalnya kita nggak menggunakan kain atau tisu, itu catnya nanti bisa bercampur sama yang lainnya. Jadi setelah kita keringkan, kita lap dulu biar kuasnya itu tidak meresap air lebih banyak. Oke? Nah, jadi nah, Bu, ngasih kotor. Ya, berseri abstrak nanti baju pramuka ya. Baik, sebelum bubar dari sini, adik-adik bisa langsung siapkan apa yang kakak suruh tadi ya. Mencari air, baru palet. Kalau misalnya nggak ada palet, pakai plastik atau daun pun bisa. Kemudian sama lap atau tisu. Baik, terima kasih. Mungkinlah itulah penyampaian materi dari kakak. Memang penyampaian materinya tidak begitu banyak, tapi semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Oke, kakak sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hematnya itu pakai air. Jadi itu kan nanti tuangan itunya catnya ditaruh aja di daunnya itu yang sebagai palet tadi. Nah, ini contohnya udah kakak kasih. Ini catnya. Nah, kita basahin. Nah, kita buat lagi biar dia lebih mencair. Ya, barulah kita aplikasikan ke kanvasnya. Kita contohkan, kita mau menggradasi misalnya warna merah sama warna kuning. Nah, misalnya kita contohkan, ini kita buat dulu tadi. Cara menggradasinya, usahakan dianya catnya itu jangan sampai kering dulu baru kita gradasi, kita campur sama warna yang lain. Jadi nanti ini kuasnya tadi udah bekas cat yang pertama, kita lap dulu, kita taruh di air, kita usahakan ini tidak ada lagi cat yang tersisa di sini, barulah kita masuk cat yang kedua. Nah, ini catnya kita taruh di sini dulu. Nah, barulah ini. Nah, kalau udah kayak gini kan, ini kan.
Nanti kalau misalnya kayak gini, keringkan lagi ininya, kuasnya pakai kain atau tisu itu tadi, biar dia tidak menggaris. Kan dia nggak nampak garisnya kan? Nah inilah cara menggradasinya. Usahakan cat yang pertama itu tidak kering dulu, baru kita gradasi, kita campur cat yang lain. Nah biar dia itu tercampur catnya. Nah sudah kayak gini, barulah kita masuk cat yang bawahnya ini. Baru kita mulai mengcat atas sama bawahnya. Itulah cara menggradasi tadi. Nah kemudian gimana sih Kak cara membuat pohon misalnya? Kita pastinya pakai warna hijau. Kita mulai dulu dengan warna hijau. Kita cara aplikasinya itu dulu cukup ditotol-totolnya. Ini contoh membuat rumput ya. Nah kan udah kayak gini. Ditotol-totolin aja. Setelah itu kita tunggu dianya kering. Setelah kering, biar nampak tidak hanya satu warna, kita buat warna yang lebih muda. Contohnya warna kuning campur hijau. Nah itu dianya lebih muda warnanya nanti. Kalau kuning campur hijau itu jadi warna hijau muda. Kayak kan kalau misalnya daun itu pasti ada kayak yang daun kering warnanya kuning. Nah itulah kita buat warna kuning. Tapi dianya tidak semuanya, dia hanya kayak di pucuk-pucuknya aja biar ini belum kering ya. Kan jadi dia nampaknya nggak satu warna dianya. Ada warna hijau sama warna kuning. Warna kuningnya itulah yang kayak warna daun keringnya. Jadi jangan berpatokan dengan satu warna, campur dia warna kuning sama hijaunya. Tapi jangan di semuanya, di bujuk-bujuknya aja biar dia nampak. Hati-hati. Inilah jadilah dia rumputannya. Untuk membuat detail kayak daunnya gimana itulah kan ada kakak sediakan itu kuas yang runcing. Nah pakailah dia. Kita buatlah detailnya di ujung-ujung pohonnya warnanya hijau ya biar nampak kayak daun-daun kecil-kecilnya. Jadi dia kayak nyata gitu, kayak ingat di pucuk-pucuknya itu kan ada dia daun-daun kecil-kecilnya kan. Nah itu pakai cat kuas yang ini, kuas yang runcing biar nampak dia detail kecil-kecilnya. Oke, itu tadi cara membuat rumput. Nah, ada yang ditanyakan lagi mau cara membuat apa? Ada. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tanya aja. Jadi sekarang kita mulai aja melukis masing-masing. Kalau misalnya ada yang mau nyontoh punya kakak juga nggak apa-apa. Mas Aidi. Iya, Pak Aidi. Iya, kok pindahin dulu. Mantap. Coba lo ditanya aja di sini. Banyak kan yang kuning. Ya, ya.
Jamur apa? Jamur janjangan loh. Amel buat gambar janjangan dia. Lanjut. Belah. Ngelukisnya dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, Kak? Bebas, yang penting dianya. Ini gambar apa? Laut? Yakin benar. Di bapak ini. Telur ceplok, guys.